Bab 369. Tugu Qianlong. Bam, bam. Terdengar dua suara ledakan. Warrior Yang dan Kelvin Mo pun mundur ke belakang, sedangkan Irene An berdiri tidak bergerak sama sekali. Melihat Irene An, Warrior Yang dan Kelvin Mo pun muncul tatapan serius, karena sebelumnya melihat wanita ini dalam seketika menahan serangan mereka berdua yang sepenuh tenaga, juga membuat mereka mundur ke belakang. Jangan bahas kecepatan, dari kekuatan serangan saja sudah sangat menakutkan. Irene An melirik Warrior Yang dan Kelvin Mo, lalu dengan tenang berkata, berisik sekali. Setelah berkata, Irene An memutar badan pergi ke arah tingkat 5. Saat di pintu masuk lantai 5, dia berhenti, lalu berkata, tempat sebesar ini, apakah tidak bisa menampung pendekar hitam klan manusia yang sedikit ini? Jika tidak bisa, maka kalian klan iblis, klan siluman dan klan alam baka, akan mati semuanya di sini. Selesai berkata, dia pun langsung naik ke tingkat 5. Mendengar ini, ekspresi Kelvin Mo dan Sol pun menjadi serius, tatapan dipenuhi amarah, tetapi tidak berani membantah. Bukan karena mereka takut dengan Irene An, tetapi di saat ini, jika mereka masih bertarung dengan warrior yang mereka, lalu Irene An membantu warrior yang, maka bagi mereka tiga klan adalah bencana besar. Berpikir cukup lama, Kelvin Mo dan Sol pun menyerah untuk menyerang warrior yang mereka. Jumlah klan iblis dan klan alam baka sudah sangat sedikit, tidak boleh ada yang mati lagi. Jika tidak, meskipun mereka mendapat urutan pertama peringkat Qianlong, juga tidak akan ada muka memberi penjelasan pada anggota klan yang menunggu mereka kembali. Kelvin Mo dengan tatapan dingin melihat warrior yang dan pendekar yang ada di belakangnya, lalu mendengus, membawa pendekar hitam klan iblis ke samping. Selanjutnya, Sol juga membawa anggota klannya pergi. Melihat kondisi ini, para pendekar hitam klan manusia seketika merasa lega, walaupun hanya tersisa tidak sampai 1000, tapi sekarang kondisi sudah aman. Merasakan energi spiritual yang ada di tingkat 4 ini, para pendekar hitam klan manusia pun merasa bahagia, dibandingkan dengan tingkat 1, 2 dan 3, energi spiritual yang ada di sana sangatlah jelek. Melatih di sini, tidak perlu waktu yang panjang, mereka pasti bisa menerobos alam pemenang mencapai alam spiritual. Di tingkat 4 ini, mereka samar-samar merasakan ada sebuah energi masuk ke dalam tubuh, tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan. Awalnya mereka merasa sangat aneh, akhir mendengar penjelasan beberapa orang, akhirnya mengetahui bahwa ini adalah energi keberuntungan. Energi keberuntungan adalah sebuah benda gaib dan misterius di dunia ini, tidak bisa dilihat dan diraba, tetapi bisa dirasakan. Energi ini tidak bisa meningkatkan kultivasi atau merombak talenta seseorang, tapi energi ini sangat penting, lebih penting dari segala aset pembinaan. Karena dia bisa mengubah takdir dan kehidupan orang, sekte dan keluarga. Kesempatan ini didapat sangat langka, semua orang tentu saja tidak akan membuang secara sia-sia, masing-masing mencari tempat untuk mulai berlatih, tetapi tidak berpisah jauh. Bagaimanapun klan iblis, klan alam baka dan klan siluman masih ada di dalam menara ini, siapa yang tahu mereka akan menyerang secara mendadak. Jadi, berkumpul bersama akan lebih aman. Warrior yang pun menyimpan api hantu dan pedang hitam lalu melihat ke sekitar, menyadari luas permukaan tingkat 4 ini sebenarnya sangat luas. Di tingkat 4 tidak ada benda penghalang, bisa melihat isi tingkat 4 ini semua. Di sudut paling kanan, warrior yang melihat Bravo dan ratusan manusia bertopeng, mereka sekarang sedang duduk bersila dan melatih. Pertarungan klan manusia dan 3 klan sebelumnya, mereka seolah-olah tidak melihatnya.
Setelah melihat Bravo, tatapan warrior yang pun berpindah. Dia melihat Yanti Mo. Saat ini Yanti Mo sedang duduk bersila di sudut ruangan. Di depan dia melayang sebuah pedang kuno. Melihat Yanti Mo, aura membunuh warrior yang pun muncul, tetapi tidak menyerang. Tatapan mata berpindah pada posisi pusat tingkat 4, di sana ada sebuah panggung bulat raksasa, sangat luas dan besar, di sampingnya ada sebuah tugu batu tinggi ratusan meter. Melihat tugu batu ini, warrior yang pun merasa heran, berjalan ke depan tugu batu, melihat beberapa baris tulisan yang terukir di tugu batu tersebut. Ini adalah Tugu Qianlong. Di saat ini, Tuan Muda Silan muncul di samping warrior yang dan berkata, ini adalah tugu yang mencatat si jenius super benua pendekar hitam. Kamu lihat baris ketiga, ada nama leluhur pendiri sekte pedang. Mendengar ini, warrior yang memandang ke arah saja, di baris ketiga tertulis nama si pengembara. Leluhur pendiri sekte pedang hanya urutan ketiga. Komat Kamit warrior yang lalu tatapan tertuju pada urutan pertama, tertulis nama Ricardo King. Dia adalah dewa pendekar pertama benua pendekar hitam. Tuan Muda Silan berkata, di benua ini, sangat sedikit cerita tentang diam, karena sudah berlalu cukup lama. Hanya mengetahui, dia waktu itu membunuh pendekar suci dewa alam baka. Sisanya sudah tidak ada lagi. Dewa pendekar pertama. Warrior yang komat kamit, dia dan leluhur pendiri sekte pedang, siapa lebih kuat? Pertanyaan ini, Tuan Muda Silan memutar bola mata ke atas dan berkata, itu aku mana tahu. Mereka harus bertarung, baru akan tahu siapa kuat siapa lemah. Warrior yang menggeleng kepala dan tersenyum, lalu memandang ke baris kedua, melihat tulisan yang terukir, warrior yang pun tercengang, karena yang terukir bukan nama orang, melainkan satu kalimat, tidak pernah takut atas segalanya. Warrior yang dengan heran melihat Tuan Muda Silan berharap bisa mendapatkan jawaban. Tuan Muda Silan menggeleng kepala dan berkata, jangan lihat aku juga tidak tahu siapa dia. Berdasarkan sejarah yang tertera di sekte, 20.000 tahun yang lalu, di benua pendekar hitam muncul Master Super. Master ini sangat misterius, tidak ada yang mengetahui namanya, hanya tahu slogan yang sering dia ucapkan, tidak pernah takut atas segalanya. Hanya seperti ini bisa masuk dalam Tugu Qianlong, ujar warrior yang. Tentu saja bukan. Tuan Muda Silan berkata, dia pernah melakukan sebuah tindakan yang menggemparkan. Membangun panggung seni bela diri di wilayah tengah, menantang semua master yang ada di benua pendekar hitam. Saat itu, benua pendekar sangat berkembang dan berjaya, sekte-sekte berdiri, banyak master kuat, dia tetap begitu menggemparkan, tentu saja akan membuat master dari berbagai sekte dan keluarga tersembunyi tidak senang dan menerima tantangan ini, tetapi orang-orang ini kalah semua. Tetapi dia tetap tidak senang. Tuan Muda Silan terus berkata, dia pun mulai berkelana di benua pendekar hitam, pergi mencari semua master tersembunyi di benua pendekar hitam dan mengalahkan mereka. Dia pun tidak terkalahkan di benua pendekar hitam. Akhirnya dia pergi ke Gunung Dewa Pendekar dan di saat keluar dari gunung, dia mengatakan satu kalimat, sudah puas datang ke dunia ini. Setelah itu dia tidak pernah muncul di benua pendekar hitam, hanya tersisa legenda dia. Tidak pernah takut akan segalanya. Warrior yang komat kamit dan tersenyum berkata, nada bicara yang begitu angkuh, andai saja dia hidup di zaman yang sama dengan leluhur pendiri sekte pedang dan dewa pendekar pertama, pasti adalah hal yang menarik. 3 pendekar hebat yang tak terkalahkan hidup bersama. Sangat menakjubkan, haha. Jika seperti itu, benua ini pasti akan terpecah belah karena mereka, sama seperti master urutan 4 dan 5.
Waktu itu mereka berdua, karena demi urutan pertama, memecah belah benua ini. Jika mereka bertiga hidup bersama, mungkin benua kita ini sudah tidak bisa menampung kekuatan mereka. Ujar Tuan Muda Silan. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Oh iya, urutan yang ada di sini bagaimana menyusunnya? Pertanyaanku, bagaimana agar nama kita bisa terukir di atas sana?" Meletakkan tangan di atas tugu baru ini, kamu akan mengetahuinya. Tuan Muda Silan meletakkan tangan di atas tugu batu pun memancarkan cahaya redup tetapi langsung hilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Melihat kondisi ini, Tuan Muda Silan pun menggigit bibir, lalu menarik tangannya dan berkata, "Tugu batu ini sebenarnya sebuah batu penguji, bisa menguji bakat, kemampuan, talenta dan segalanya. Intinya ia bisa menguji segala yang kita miliki. Asalkan kamu cukup tangguh, maka dia akan diaktifkan dan mengukir namamu di sana. Tetapi kamu jangan terlalu berharap, dalam 10.000 tahun ini, hanya ada leluhur pendiri Sekte Pedang yang bisa mengaktifkannya. Lalu, jika bisa mengaktifkannya bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan apa? Aku tidak mengetahuinya, pastinya sangat berharga. Karena di saat pendiri leluhur mengaktifkan, berkata, luar biasa. Keuntungan." Mata warrior yang berbinar, lalu tersenyum dan berkata, "Jika bisa mendapatkan keuntungan, aku mau coba jugalah." Selesai berkata, mengulurkan tangan ke tugu batu. Bersambung.